Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Bapak Supriyon. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan belajar pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Untuk subtema yang ketiga yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kita masuk pada pembelajaran yang ke-5. Pada pembelajaran yang kelima ini akan ada 2 buah muatan pelajaran, yaitu yang pertama muatan pelajaran IPS dan yang kedua adalah muatan pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Untuk muatan pelajaran yang pertama yaitu muatan pelajaran IPS. Materinya tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan untuk fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, itu adalah gambar gajah. Nah, gajah yang ada di Thailand dengan yang ada di Indonesia, misalkan, pastilah tidak sama persis karena letak geografis akan mempengaruhi bentuk dan keragaman dari suatu hewan dan tumbuhan. Kita mulai dari hewan dan tumbuhan langka di Asia Tenggara. Kita mulai dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Ada tumbuhan Rafflesia arnoldi. Nah, lihat pada gambar atau biasa disebut sebagai bunga bangkai raksasa. Nah, gambarnya seperti itu. Itu hanya ada di Indonesia. Tepatnya di Provinsi Bengkulu. Kemudian untuk faunanya yaitu orang utan Sumatera. Nah, ini gambarnya orang utan Sumatera. Kita lanjut pada negara tetangga yaitu Malaysia. Kalian bisa lihat pada gambar, bentuk benderanya seperti ini. Untuk tumbuhannya, yaitu di sana ada tanaman langka yang namanya bunga sepatu. Bentuknya bunga seperti ini. Mungkin untuk yang ada di Indonesia, kalian pernah melihatnya bunga sepatunya hampir sama. Tapi kalau biasanya di Indonesia, hampir sebagian besar bunga sepatu pasti berwarna merah. Nah, kalau yang ada di Malaysia mungkin agak sedikit berbeda dari warnanya dan mungkin dari besarnya. Untuk hewannya yaitu harimau Malaya. Nah, seperti ini gambarnya dari hewan harimau Malaya. Mungkin kalian pernah melihat sepak bola atau dari negara Malaysia. Kalau tidak salah mereka menggunakan baju yang loreng. Nah, lorengnya seperti harimau Malaya. Kita lanjut pada negara Singapura. Untuk tumbuhannya, sana tumbuhan langkanya yaitu anggrek hibrida. Nah, ini. Kemudian untuk hewannya yaitu kadal air. Nah, mungkin kadalnya ini mungkin juga hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Tapi mungkin permasalahannya di negara Singapura, di sana sudah tidak banyak
seperti hutan atau mungkin tumbuhan-tumbuhan, jadi sehingga di sana kadal merupakan hewan yang sudah langka. Kita lanjut pada negara Thailand. Di sana terdapat tanaman langka yaitu bunga raca pruek. Agak susah memang bacanya. Bentuknya seperti ini. Nah, bunganya berwarna-warni. Ada yang warna merah dan ada yang berwarna kuning. Biasanya kalau pada musim bermekaran pasti akan sangat indah. Kemudian untuk hewannya yaitu gajah Asia. Nah, ini gajah Asia. Di sana gajah ada digunakan sebagai hewan untuk transportasi dan mungkin atau waktu kegiatan keagamaan juga menggunakan hewan gajah ini. Untuk warnanya tidak sama dengan yang ada di gajah di Indonesia. Di sana warnanya lebih terang. Tuh. Kita lanjut pada negara Myanmar. Di negara Myanmar terdapat hewan langka yaitu namanya merak hijau. Mungkin untuk merak hampir sama dengan yang bisa kita temui di Indonesia. Bentuknya seperti itu. Kemudian untuk tumbuhannya yaitu ada yang namanya anggrek sazim. Ini mungkin bentuknya hampir sama dengan anggrek yang ada di Singapura tadi. Setelah kita membahas tentang flora dan fauna endemik di Asia Tenggara, kita akan sedikit membahas tentang taman nasional yang ada di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini adanya di Jawa Timur, Indonesia. Jadi, Taman Nasional ini meliputi Lembah Tengger dari Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Kemudian ada juga namanya Taman Nasional Taman Negara. Ini adanya di Malaysia. Kita lanjut, yaitu Taman Nasional Khao Sok yang ada di Thailand. Bentuknya memang sangat indah menawan. Kemudian Taman Nasional Kinabalu Sabah Borneo. Ini adanya di negara Thailand. Oh maaf, ini adanya di negara Malaysia. Kemudian Taman Nasional Pulau Komodo. Ini adanya pasti di Indonesia. Di sini Taman Nasional dibuat untuk melindungi hewan komodo agar tidak punah. Kemudian Taman Nasional Hoang Linh yang ada di Vietnam. Selanjutnya ada Taman Nasional Kelimutu Flores atau biasa yang disebut dengan Danau Kelimutu yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini juga masih di Indonesia. Kemudian Taman Nasional Khao Yai yang ada di Thailand. Kita lanjut pada muatan pelajaran yang kedua, yaitu menyelenggarakan pameran karya seni patung. Nah, itu contoh gambar patung yang ada pada sebuah pameran. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi, perorangan maupun kelompok. Tujuannya yang pasti untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Nah,
kita akan sedikit membahas tentang menyelenggarakan pameran karya seni patung. Nah, dalam menyelenggarakan pameran ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membentuk panitia. Yang kedua, mengumpulkan karya patung yang akan kita pamerkan. Kemudian yang ketiga, membuat label. Oh, jadi setiap patung yang akan dipamerkan diberi label satu-satu. Kemudian membuat dan menyampaikan publikasi. Tujuannya agar khalayak ramai itu mengetahui bahwa akan ada pameran pada hari H, pada hari A, di tempat Z, dan lain sebagainya. Tujuannya agar mereka mau tertarik menghadiri pameran tersebut. Kemudian yang kelima, membuat dekorasi. Jadi tempat atau ruangan yang akan kita gunakan untuk pameran karya seni patung harus didekorasi atau dibuat semenarik mungkin, ditata dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, mempersiapkan perlengkapan yang akan kita gunakan selama kegiatan pameran. Kemudian yang ketujuh, menata karya patung yang akan ditampilkan. Tujuannya agar terkesan lebih menarik. Yang kedelapan, mempersiapkan peralatan pendukung dalam kegiatan pameran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.